warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Seperti biasa kami hadirkan religi pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pula kami sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami, Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai selalu menyempatkan waktunya untuk kami dalam religi pagi. Dan seperti biasa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84932259. Sekali lagi di 0231 84932259, atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda ya melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Tema kita pagi ini adalah syariat Islam yang menyempurnakan akhlak manusia. Dan segera kita akan ikuti bersama uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan, dzatin wa sifatin saniyatin. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau para pemirsa RRI Cirebon yang saat ini sedang mendengarkan atau melihat lewat YouTube RRI Cirebon, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Religi pagi pada hari ini dengan judul akhlak atau syariat Islam bisa menyempurnakan akhlak manusia. Salah satu daripada tugas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak manusia. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu makhluk yang punya potensi menjadi orang yang terbaik, tapi juga sebaliknya bisa jadi orang yang terburuk. Tergantung daripada akhlak kita, akhlak manusia itu sendiri. Maka ketika manusia ingin menjadi makhluk yang terbaik, menjadi manusia yang bermartabat, maka hendaknya meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu dengan sendirinya sebenarnya sudah membawa berpotensi menjadi orang yang adil, dan adil itu adalah syariat Islam. Menjadi orang yang memanfaat kepada sesamanya itu juga syariat Islam. Jadi yang disebut Nabi Muhammad itu tugasnya menyempurnakan akhlak manusia, karena memang manusia itu sendiri sebenarnya sudah membawa kebaikan, jati dirinya itu sudah baik gitu ya. Tetapi kebaikan itu harus diukur dengan standar kebaikan yang ada di dalam Islam, yaitu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makhluk-makhluk yang lain
ya tidak ada potensi itu gitu ya. Maka manusia itu sendiri sebenarnya sudah berpotensi ada kebaikan di dalamnya. Kadang orang yang tidak beragama saja dia berbuat baik dengan sesamanya, punya kasih sayang dengan sesamanya. Nah, berarti itu secara tidak langsung manusia itu sebenarnya sudah membawa agama. Gitu ya. Begitu lahir ke dunia itu sudah ada agamanya. Oleh karena itu datang Rasulullah sebagai penyempurna agar manusia menjadi makhluk yang bermartabat dan manusia makhluk yang paling sempurna. Tapi sebaliknya kalau manusia itu tidak mau disempurnakan dengan agama, maka dia akan lebih jatuh daripada binatang itu sendiri ya. Manusia itu sendiri dalam bentuknya makhluk yang terbaik gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dengan bentuk yang bagus ya, fi ahsani taqwim. Tapi kalau tidak mampu menggunakan akal pikirannya, menggunakan rohaninya, maka manusia juga akan kembali pada titik terendah ya, summa radatnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman ya, dan beramal soleh. Nah, iman dan amal soleh itulah yang disebut akhlak. Para pendengar atau pemirsa RRI di mana saja berada, seperti apa akhlak Rasulullah itu? Maka Al-Quran mengatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada contoh yang terbaik. Jadi kebaikan itu sudah menyatu dengan Kanjeng Nabi, gitu loh. Kebaikan, keadilan, manfaat sesama, memberikan manfaat kepada orang lain, itu sudah menempel, menyatu dengan diri Rasulullah, gitu ya. Beda dengan kita manusia biasa, kalau tidak ada ilmunya, kalau tidak ada niat yang baik, justru manusia itu akan lebih rendah daripada binatang. Kalau istilah kalong itu kalau mencuri pisang cukup 1-2. Tapi kalau sudah manusia menjadi kalong, bukan saja 2 biji, tapi semua diambil. Nah itulah. Maka penting sekali dalam momen Maulud Nabi ini ya, kita sebagai orang-orang beriman harus bisa mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk 5% lah, 10%. Kalau 100% nggak bisa ya, karena kita manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa. Di dalam kitab berjanji dijelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna, khalqan wa khuluqan. Sempurna khalqan, bentuknya, asal kejadiannya. Wa khuluqan, dan akhlak. Jadi setiap diri manusia itu ada khalqan wa khuluqan, ada bentuk tubuhnya, modelnya bagus gitu ya, dan akhlaknya juga gitu ya, menyatu antara khalqan wa khuluqan. Kalau khalqan itu asal kejadian, tidak bisa dirubah, bahasanya khalqan, terus jamaknya khilqan, jadi tidak bisa dirubah. Kalau bentuk seperti cungure pengset ya nggak bisa suruh bangir ya, pendek pengen doglong atau ya nggak bisa ya, hanya kita menerima aja model dari Allah seperti apa. Wa khuluqan, dan akhlak. Akhlak itu asal kata akhlak, isim mufrad, jamak takrirnya khuluq, kebaikan. Jadi akhlak itu adalah perbuatan manusia yang baik, disebut akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Tapi kalau perbuatannya jelek disebut akhlakus
seseorang ingin menjadi manusia yang sempurna, ingin menjadi manusia yang bermartabat, maka hendaklah meniru itu ya, mencontoh daripada akhlak Nabi. Ya, istilahnya standarnya kita hidup itu siapa gitu. Ya Kanjeng Nabi Muhammad itu ya, standar hidupnya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad kita nggak pernah ketemu dan kita mungkin istilahnya macam-macam Quran hadisnya saja nggak bisa. Maka kita tiru para ulama sekarang itu ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu ada dua golongan, ada keluarga Nabi itu ada dua. Satu ada keluarga Nabi yang sedarah namanya Habib atau Syarif. Ada yang keluarga Nabi ya diberi ilmu pengetahuan para ulama itu yang diwarisi ilmu gitu ya. Kalau pewaris ya otomatis keluarga gitu ya. Maka ketika seseorang menguasai ilmu agama ya dia keluarga Nabi gitu ya. Keluarga Nabi sama juga disebutnya Habib, cuman kan nggak umum gitu ya. Padahal itu yang paling penting. Syukur-syukur sudah keluarga Nabi ya ahli ilmu juga gitu. Itu lebih sempurna lagi. Nah, jadi kembali lagi bahwa pada diri Rasulullah itu adalah ada uswatun hasanah, ada akhlak yang baik ya. Uswah itu artinya apa? Dia model menjadi contoh antara perkataan dan perbuatannya itu satu. Itu namanya uswatun hasanah. Jangan bilang A tapi perbuatannya si B gitu ya. Seperti di Indonesia ini banyak orang-orang pinter agama gitu ya. Tapi kok korupsi merajalela di mana-mana. Sekarang sebenarnya pendidikan agama, ceramah itu lewat YouTube, ceramah lewat TV, televisi dan lain sebagainya. Tapi kok semakin kesini akhlak manusia semakin berani berbuat dosa gitu ya. Perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana, kemudian sekarang itu dulu waktu saya kecil ya kalau maghrib itu masjid itu penuh dengan anak-anak kecil pada mengaji gitu ya. Terus masjid juga penuh kalau sholat berjamaah. Sekarang kadang anak-anak muda tuh susah sekali. Kalau ada orang baca Yasin aja memitu ya, atau juga ada selamatan suruh baca Yasin 41 orang. Itulah kalau di luar pesantren susah banget cari orang yang bisa baca Yasin itu ya. Padahal sekarang itu sudah zamannya zaman modern, zaman keterbukaan. Kita belajar ngaji itu pakai YouTube aja bisa ya. Tapi kok sekarang itu agak susah gitu. Dan akhlak manusia semakin kesini semakin bejat gitu ya. Nyawa harganya murah. Apa yang terjadi di di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu ya, sampai ada beberapa orang korban keributan setelah main bola. Itu kan sudah seperti binatang. Manusia itu artinya sekarang itu orang sudah tidak menghargai jiwa gitu. Padahal manusia itu sendiri itu kan manusia makhluk yang mulia, harus dihargai gitu. Jangan sampai seperti kucing. Kucing nabrak kucing ya tidak jadi masalah, tapi kalau nabrak manusia kan itu berisiko gitu ya. Jadi bermartabat, punya kemuliaan itu sendiri karena jiwa manusia itu dihormati ya. Laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan Adam. Jadi Islam itu menghormati daripada keberadaan manusia itu sendiri ya. Makanya menurut Islam itu kan kalau meninggal diadusi, dimandikan, dipakai kain kafan, diberi minyak wangi, itu terhormat banget. Walaupun agama yang lain kalau sudah mati itu dibakar atau dikermakan itu ya. Tapi kalau menurut Islam terhormat banget itu. Ya, oleh karena itu di dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW itu, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan akhlak gitu ya. Akhlak itu kesadaran manusia untuk berbuat baik gitu loh ya. Orang pinter kalau tidak ada kesadaran untuk berbuat baik ya bisa korupsi juga itu ya. Tapi ketika seseorang itu punya akhlak dan punya iman, merasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah akan menjadi orang yang terbaik. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya Anda bisa bergabung melalui telepon
di 0231849329 atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Selamat pagi, salam sehat. Sehat juga, terima kasih. Operatornya siapa, Mbak Isma? Sama Mas Angga pagi ini, Ibu. Oh ya, assalamualaikum juga Mas Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angganya nggak kelihatan di belakang layar soalnya. Oh ya. Iya, mangga Ibu silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz kita Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Kiai yang di udara nih burungnya mingkem Pak Kiai. Biasanya burungnya, ya? banyak. Biasanya ngoceh aja semua. Iya. Ambil satu ya burungnya ya ke sana ya. Oh iya. Oke. Pak Kiai, saya ingin penjelasan hadis riwayat Ahmad bin Hambali. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim yang biasa-biasa saja dalam beribadah, namun memiliki budi pekerti yang baik dan akhlak terpuji, akan dapat mencapai derajat setara dengan orang-orang yang banyak sholat, puasa. Ya, Bu Indra. Bagaimana yang pencerahan yang lebih jelas. Terima kasih juga Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ya, Pak Kiai. Ya. Ya, mangga silakan Pak Kiai. Pak Ya, Kiai jadi mangga. Akhlak itu sebenarnya pengamalan agama itu sendiri ya disebut akhlak. Ketika perbuatan kita sesuai dengan syariat Islam, yaitu akhlak yang terbaik gitu. Jadi tidak harus punya ilmu yang banyak ya. Ilmu sedikit kalau diamalkan itu akan membuahkan ilmu lagi gitu loh. Man alima wa amila wa 'allama wa haballahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mempunyai ilmu sedikit, tapi dia diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan ilmu mauhibah, ilmu yang tidak belajar lagi gitu ya. Seperti halnya kita punya uang, modal, punya uang diolah gitu ya, walaupun sedikit, tapi karena mengolahnya benar, maka lama-lama jadi bukit gitu ya. Begitu juga orang yang punya ilmu. Kalau punya ilmu sedikit diamalkan, diajarkan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan ilmu lagi gitu ya. Ilmu mauhibah. Mauhibah itu ilmu yang tidak belajar dengan datang dengan sendirinya gitu. Mengawal daripada ilmu yang pertama itu. Tapi sebaliknya, kalau orang ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, ya maka tidak akan mendapat berkah. Ibarat buah itu bila sajaratin. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pohon yang tidak berbuah gitu ya. Itulah seperti itu gambarannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Kang Ganyong. Kang Ganyong, baik. Silahkan apa yang disampaikan Kang Ganyong. Iya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya ini, kan masalah ilmu diamalkan. Ilmu kan nggak satu dua jenis saja, itu banyak arahnya lah, banyak. Selain ilmu yang dimaksud oleh para pakai kan itu sangat sempit masalah ilmu baca Quran, hadis. Padahal ilmu kan banyak. Contoh ilmu matematika. Iya. Terus ada ilmu
metodologi, ilmu Baik. teknologi, ilmu menjahit. Ya, Nah, apa menurut agama Islam sendiri harus saya amalkan ilmu-ilmu seperti itu? baik. Nah. Oke, baik. Dan yang kedua, ini masalah amal ini sampai sekarang juga masih bingung ya Pak Kiai. Mm-mm. Karena yang pertama beredar selama ini amal itu artinya dibagikan, Mm-mm. dan jadian amal itu dibagikan. Sedangkan menurut amal yang lain juga dikerjakan. Nah, itu sebenarnya dibagikan atau dikerjakan amal itu maksudnya. Baik, baik. Arti amal itu. Ya, baik. Nah, itu terima kasih tadi Pak Kiai. Ya, silakan. Sama-sama. Baik, terima kasih Kang Ganyong. Baik, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Iya, dalam Islam itu kan ada ilmu kauniyah, ada ilmu Qur'aniyah gitu ya. Ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang bersumber kepada syariat. Syariat itu ya Kanjeng Nabi Muhammad gitu, yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad. Iya. Itu ilmu yang bersifat akhlak. Akhlak itu ya untuk manusia menjadi terbaik, yang terbaik itu syariat, itu undang-undang. Kalau ada ilmu kauniyah itu ilmu dunia. Gitu. Ilmu dunia itu kan semua juga memang sumbernya dari Allah ya, tapi penelitiannya itu kan hasil dari manusia. Maka ilmu dunia ya kepentingannya untuk mencari dunia gitu ya. Sasarannya seperti itu. Kalau ilmu agama sasarannya kepada akhlak gitu ya, supaya manusia menjadi makhluk yang terbaik gitu ya, yang bisa membedakan antara makhluk hayawan yang lainnya gitu. Nah, sementara ilmu umum itu untuk memperbaiki kehidupan. Kalau orang pintar matematik, pintar ekonomi, maka dia menjadi orang yang sukses di dunia gitu ya. Itu bedanya antara ilmu Al-Quran dan ilmu kauniyah. Kauniyah itu ilmu alam gitu ya. Yang di sekitar kita itu mengandung ilmu semua. Artinya di dalam diri manusia itu ada dua power, satu akhlak, satu rohani, yang kedua akal. Nah, agama itu berhubungannya dengan rohani. Nah, kemudian ilmu kauniyah, ilmu umum, ilmu keduniaan itu hubungannya dengan akal gitu ya. Maka kadang ada orang imannya kuat, tapi akalnya nggak diisi dengan ilmu, ya kehidupannya kan segitu saja gitu, nggak. Jadi ibadahnya rajin tapi nggak maju kan gitu. Ada orang yang punya ilmu agamanya kuat, ilmu umumnya kuat, dia bisa maju dunia akhirat gitu. Makanya ilmu dunia, ilmu akhirat. Ingin selamat, ya kita harus tahu ilmu akhirat. Ingin bahagia, ya kita harus ilmu dunia gitu. Kita tahu itulah bedanya antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Itu aja. Sementara kalau yang disebut dengan amal itu katanya apa Pak Kiai? Dan kenapa harus diamalkan? Kegiatan manusia gitu ya. Seperti kita berbuat baik, bersedekah, itu namanya amal. Amal itu gerakan tubuh kita, itu namanya amal gitu. Oke. Gerakan tubuh kita ini ya namanya amal. Tangan kita ketika memberi sedekah itu namanya amal gitu ya. Amal pakai tangan gitu. Itu amal, itu bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa kita adalah pergerakan setiap hari, amal kita itu. Oke. Siap. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Musa ya. Oke, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, masalah akhlak tadi, Rasulullah pernah menganjurkan jika anak usia 7 tahun nggak mau sholat harus dipukul. Sedangkan sekarang udah ada perlindungan hak asasi manusia tentang perlindungan anak. Nah, bagaimana, apakah itu masih relevan dijalankan di zaman serba modern ini? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ya mukulnya ya nggak usah yang berat-berat gitu ya. Paling diselentik back kupingnya lah gitu ya. Jadi ada mukul-mukul yang standar gitu ya, jangan sampai menyakiti, itu aja. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai melanggar HAM anak gitu ya. Itu kan hanya sebagai pendidikan saja. Tahu batasannya gitu ya Pak Kiai. Tahu batasan. Oke, baik. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak?
dengan Rohmat dikatakan. Pak Rohmat dikatakan, mangga. Ini Volume ada radionya boleh dikecilin dulu Pak Rohmat? iya, Ya. ada dua pertanyaan nih Pak Ustaz. Mm-mm. Yang pertama, kan ada orang yang punya duit senilai 12 juta untuk modal. Mm-mm. Terus kata seorang yang akan mengadakan emas, dipinjam saja sama saya katanya. Mm-mm. Kata yang ngadain 3D 12 juta tuh dikasihnya 11 juta, jadi kamu dikasih untung 1 juta. Ya. Itu kalau Ya, Pak Rohmat? iya, halo. Iya, gimana? Iya, misalnya kan saya kan Mm-mm. Tadi diberikan 11 juta. untuk Iya. akan modal. Iya. Oh, kata si ngade jangan di Mm-mm. Jadi buat modal pakai lagi, untuk sama saya, nanti kamu tambahin 1 juta. Hitung-hitung kamu modalnya saya pinjam. Oke. Kan misalnya kalau Baik. diserahkan kepada itu kan nggak bisa berputar. Iya, baik. Jadi nggak bisa bekerja itu. Oke, baik. Dan satu lagi nih, Pak Ustaz. Mm-mm. Burung itu ada yang hilang. Misal, Iya. Terus gimana Pak Rohmat? iya, burung itu hilang. Mm-mm. Terus ada yang nemuin. Iya. Terus yang yang hilangnya tuh cari-cari. Terus ya, minta imbalan itu ketika ditemuin sama orang. Oke, baik. Ternyata- Yang nemunya tuh minta imbalan gitu ya? Iya. Oke, terus? Terus nggak cocok, hanya tuh direbutin nggak mau katanya. Oke, baik. Itu gimana Ya. Ustaz? Baik. Segitu aja, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan nih Pak Kiai dari Pak Rohmat di Kapetakan. Ini bagaimana yang pertama, ada orang punya uang 12 juta untuk modal, tapi kemudian datang orang lain mau gade emas, cukup 11 juta aja katanya, nanti sejutanya masih ada kembalian buat kamu begitu untuk modal. Ini bagaimana katanya Pak Kiai? Iya. Maksudnya ngutangnya 11.000 dibayarnya 12 lah gitu. Gimana? Enggak, jadi maksudnya tuh kayak Pak Kiai punya ini nih uang 12 juta. Terus Ya. Isma nih punya emas yang mau digadein gitu Pak Kiai. Nah Isma minta ke Pak Kiai ini pakai emasnya Isma aja, tapi Isma minta 11 juta gitu Pak Kiai. Jadi Pak Kiainya tuh nggak jadi untuk modal usaha, tapi malah buat gadein emas Isma gitu Pak Kiai. Itu gimana Pak Kiai hukumnya? Kalau emas itu sebenarnya dalam Islam itu harus kontan. Beli emas itu nggak boleh digade-gadekan seperti itu. Itu nanti terkena riba ya. Kalau emas itu dijual ya dijual. Ya tidak, karena emas itu kan harganya naik turun. Itu jadi emas itu harus kontan. Gitu loh Bu. Jadi nggak boleh digade ya Pak Kiai, intinya Nggak itu boleh, ya. Harus dijual. Oke, baik. Harganya segitu, waktu itu ya segitu. Gitu. Oke, baik. Gitu. Nah, kemudian perkara yang kedua, ngomongin burung hilang nih Pak Kiai. Terus ada orang yang nemuin. Nah, yang nemuinnya ini minta apa itu namanya imbalan gitu sama yang punya burung. Tapi yang punya burungnya nggak mau ngasih. Gimana nih Pak Kiai? Kalau sesuatu yang hilang ya, ditemukan, ya, dikembalikan kepada yang punya gitu. Ya. Seperti burung yang hilang kemudian ditemukan oleh orang lain, ya itu harus dikembalikan burungnya gitu, sama orang yang punya. Jangan mengharap imbalan ya Pak Kiai ya. Iya. Kalau masalah imbalan itu kan terima kasih ya, tidak boleh dipastikan. Artinya secara kemanusiaan aja lah kalau kita merasa ditolong ya memberi sesuatu. Tapi kalau sampai ditentukan ya tidak boleh juga gitu ya. Karena itu bukan ranah bisnis, tapi ranahnya tolong menolong kan gitu. Baik, jadi asas pengertian satu sama lain aja gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Oke, baik. Pak Kiai, ini kita sapa juga pendengar yang sudah ada di live YouTube kita. Ada Pak Hasanuddin nih, terima kasih katanya Pak Kiai selalu bisa mengikuti dan
menyimak religi pagi. Semoga Pak Kiai sehat terus, makin sukses dan RRI juga tetap jaya. Amin. Pak Haji Sujas dan juga Ibu, terima kasih selalu menyimak religi pagi. Dan juga ada Pak Rianto Sarkam nih. Assalamualaikum Pak Kiai, Mbak Isma, salam dari Kudus. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Rianto. Salam juga buat keluarga di rumah. Baik, kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya, Pak Madali sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga, silakan. Assalamualaikum, Mbak Kiai Haji Aimunuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Kiai, saya mau tanya. Orang punya ilmu, rajin ibadah, rajin sholat, tapi akhlaknya kurang baik. Bagaimana ini hukumnya, Pak Kiai? Mohon penjelasannya, Pak Kiai. Terima kasih, Mbak Isma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Madali. Mangga Pak Kiai. Iya, kita menilai baik dan tidak itu juga harus pakai kacamata agama ya. Ada orang baik karena cuman menurut diri sendirinya saja, maka baik dan buruk manusia itu juga harus pakai ukuran standar agama gitu ya. Itulah yang disebut akhlak tuh di situ. Jadi akhlak itu sebenarnya yang mengatur dua-duanya tadi itu ya. Orang beragama juga kalau kita mengamalkannya tidak pakai aturan ya berarti tidak berakhlak. Gitu, yang mengganggu orang lain misalnya jam 12 malam ngaji pakai speaker orang lain terganggu, itu juga berarti kurang berakhlak gitu ya. Walaupun benar tapi ya kurang berakhlak. Seperti halnya orang laki-laki boleh beristri 4 tapi dia tidak pernah izin kepada istri pertama misalnya, nanti berarti kan itu kurang berakhlak juga gitu ya. Walaupun boleh dalam agama itu yang disebut akhlak itu begitu. Jadi dari sisi apa ya, kemanusiaannya lah ya, sisi kemanusiaannya supaya tidak merugikan orang lain, itu yang disebut akhlak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Ini selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Pak Encang di Talun, Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, kita sebagai manusia yang bagaimana nih Pak Kiai yang kemudian tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Kiai. Iya, semua gimana tadi pertanyaannya? Yang nanti tidak akan diakui sebagai umatnya Rasulullah katanya Pak Kiai. Ya sekarang aja kan sudah ketahuan kalau orang tidak mau masuk Islam, kalau orang tidak mengamalkan syariat Islam ya dia tidak, berarti tidak mau diakui oleh Nabi Muhammad gitu ya. Walaupun Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda semua manusia akan masuk surga gitu ya. Semua manusia akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau gitu ya. Waman aba ya Rasulullah, waman asani faqad aba. Ya apa yang tidak mau itu ya orang yang membangkang tadi ya. Tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, duitnya karpe dewek gitu ya, keluar dari syariat. Wa may yata'adda hududallah ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melanggar daripada hukum-hukum Allah, melewati batas dari hukum syariat, maka mereka orang-orang zalim. Nah, orang-orang zalim ini artinya orang yang tidak mau menjadi pengikut Nabi Muhammad. Dari mulai sekarang kan banyak orang tidak mau mengikuti Nabi itu ya. Ya itu ya orang yang tidak dianggap atau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Kiai. Baik, ini selanjutnya kita sapa juga ada dari Pak Arifin nih Pak Kiai di Karangsari. Assalamualaikum Pak Kiai. Mohon maaf kalau saya bertanya di luar tema. Pak Kiai, bagaimana hukumnya untuk orang yang kemudian tadinya non-muslim, kemudian dia mu'alaf, kemudian keluar lagi kembali ke agamanya, kemudian mu'alaf lagi Pak Kiai? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya selagi innamal amru bil khawatim. Manusia itu nilainya itu terakhirnya gitu ya. Ketika dia mu'alaf lagi terus meninggal ya baik gitu ya, dinilai baik gitu. Walaupun dia Islam tapi begitu mau mati dia Kristen, ya itu ya jelek gitu. Artinya berarti dia tidak baik. Yang baik itu yang akhirnya tadi. Pindah agama berapa kali ya kita lihat akhirnya nanti.
Baik, Gitu bagaimana aja. ujungnya gitu ya Pak Kiai ya, dan Betul, itu nggak ada ya. yang tahu nanti seperti apa. Baik Seperti Pak apa? Kiai, iya kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dan juga Anda bisa berkirim live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, kita kembali sapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp kita Pak Kiai. Ada Hendra di Kanci. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Saya mau bertanya bagaimana kemudian banyak orang di luar Islam yang perbuatannya justru malah seperti Rasulullah Pak Kiai. Terima kasih. Kita sapa pendengar dulu sebelum menjawab pertanyaan dari Hendra di Kanci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak In sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga silahkan Mbak In. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, punten Iin pengen tanya ya. Barusan tadi malam itu Iin tuh denger pengajian ceramah ya dari salah satu musola sini deket sini. Tapi tuh ustadznya tuh gini bilangnya Pak Kiai, barang siapa yang tidak melaksanakan, kalau nggak salah melaksanakan bid'ah, maka matilah agama. Dan jika menghidupkan bid'ah, jika melaksanakan bid'ah maka hiduplah agama. Ini jadi bingung. Ini Ustadz gimana sih? Gitu ya. Kan bid'ah kan ada dua ya Pak Kiai, yang hasanah satu, yang nggak baik satu kalau nggak salah. Ini maksudnya Pak Ustadz tuh apa dalam arti itu? Jadi yang dengerinnya tuh, baik. Maksudnya mungkin dalam konteks yang merayakan Maulud Nabi atau gimana. Baik. Gitu mungkin Pak Kiai itu betul penjelasannya itu. Ini bingung itu bener enggak gitu. Kalau yang melaksanakan bid'ah hidup agamanya, kalau yang enggak melaksanakan bid'ah itu berarti agamanya mati gitu, gimana itu penjelasan Pak Kiai. Itu aja. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai, pertanyaan dari Mbak In terlebih dahulu nih. Iya, jadi maksudnya Ustadz itu bukan masalah mati ya, jadi kurang syiar lah gitu ya. Jadi kalau orang mengamalkan agama setelah letterlek aja, secara harfiah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia tidak berkembang gitu. Tetapi ketika orang itu agama itu ditafsiri dengan luas, dan artian bid'ah hasanahnya dikembangkan, maka agama itu berkembang. Itu bahasanya. Mungkin seperti itu maksud. Iya. Ustaz itu. Jadi mungkin karena penyampaiannya nggak jelas, akhirnya yang diterima rancu gitu ya Pak Kiai ya. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Pak Hendra ini, bagaimana katanya Pak Kiai kalau misalnya ada orang yang di luar Islam tapi sifatnya, karakteristiknya ini seperti meniru Rasulullah katanya Pak Kiai. Ya, saya katakan tadi itu kadang ada orang non-Muslim tapi dia baik. Nah, ya pelakunya dia sudah Islami gitu ya. Cuman hanya bedanya karena dia tidak punya iman saja gitu. Tinggal beriman aja sudah. Menjadi orang yang terbaik gitu. Jadi orang yang sempurna gitu. Tinggal selangkah lagi gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Jadi potensi baik, potensi adil, potensi berbuat manfaat kepada orang lain itu ada pada diri manusia. Itu kan berarti potensi akhlak yang baik. Tinggal disempurnakan dengan agama. Baik. Iya, Pak Kiai, ini pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Adam di Kapetakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, Pilpres ini kan masih lama, tapi sekarang sudah ada beberapa yang memproklamirkan diri menjadi capres. Langkah kami sebagai masyarakat seperti apa nih Pak Kiai? Karena kan kalau dilihat dari pencitraannya semuanya baik Pak Kiai. Ya, kita kembali kepada apa istilahnya, hukum negara kita ya. Sekarang kan sudah reformasi. Kita semua ini kan berhak milih dan berhak dipilih. Ya, boleh-boleh saja memang artinya memproklamirkan diri jadi wakil presiden, jadi presiden, silahkan aja karena ini negara demokrasi. Kalau zaman dulu kan, zaman Orde Baru kan dilarang, orang nggak mau gitu ya karena vetonya ada sama mereka. Tapi sekarang itu zaman demokrasi, nggak apa-apa, itu namanya pesta rakyat ya. Nah, kita sebagai rakyat ya nggak usah dipaksa juga. Selera kita milihnya siapa gitu ya. Karena kadang orang itu kan baiknya itu kalau mau nyalon saja.
Tapi kalau sudah jadi, aduh berubahnya 100% gitu ya. Baik. Gitu. Jadi Ya, tinggal jadi kembali kepada selera kita lah, terserah. Karena kita sekarang ini tidak bisa menentukan yang paling terbaik siapa. Ya, tapi kan watak manusia sama semua juga, kalau sudah jadi sih karena dewek, nggak bisa diatur. Iya Pak Kiai Jadi ya. yang penting kita ini aja lah, bagaimana selera kita gitu. Nggak ada. Yang penting tidak dipaksakan, nggak boleh dipaksakan. Kalau kita nggak cocok ya ditolak aja, nggak usah diikuti gitu ya. Karena di Indonesia ini semua sama, tidak ada yang lebih baik gitu ya. Karena sama di mata hukum, di mata Pancasila sama kan kita ini. Baik, iya terima kasih Pak Kiai, dan ini karena waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup Pak Kiai, mangga silahkan. Ya, kita sebagai umat Islam khususnya gitu ya, kemudian sebagai manusia umumnya, siapapun kita kalau ingin selamat dunia sampai akhirat, ya kita harus mengikuti gitu ya, mengikuti daripada jejaknya Rasulullah. Insya Allah selamat. Amin. Oke, semoga ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai, sehat terus, makin sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Bapak Kiai Haji Aminuddin, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Kabupaten Cirebon yang berada di Duku Bontang, yang baru saja bergabung bersama kami dalam sajian religi pagi yang insya Allah bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus religi pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.